perkenalkan, nama saya Kismo Yogi. Saat ini saya bekerja sebagai manajer kebun gunung para PTPN 4 Regional 1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi manajemen fungsional sebagai bagian dalam materi PLDP 1 di LPP Agro Nusantara. Dalam manajemen fungsional dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada strategik fungsional bidang SDM, strategik fungsional bidang keuangan, strategik fungsional bidang pemasaran, dan strategik fungsional bidang produksi dan operasi. Strategik fungsional bidang SDM disusun dengan mengacu pada strategik bisnis atau strategik corporate. Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan sehingga kelak strategi corporate dan bisnis akan mendapatkan dukungan yang optimal dari pengelolaan sumber daya dalam masing-masing fungsi manajemen. Menurut tokoh manajemen Deep Ulrich, ada 4 peran human capital, yaitu yang pertama sebagai mitra strategik perusahaan yang menghubungkan strategik bisnis dengan strategik manajemen SDM, sehingga SDM yang dipersiapkan mampu mendukung bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua sebagai change agent yang mengkawal perusahaan dalam menjalani transformasi dan beradaptasi dengan kondisi bisnis yang terus berubah. Agen perubahan ini membangun komitmen karyawan dan mengantisipasi sinisme atau perubahan. Yang ketiga sebagai employee champion yang menggerakkan dan mengembangkan karyawan agar menjadi champion-champion perusahaan. Kemudian yang keempat sebagai administration expert yang mengelola administrasi dan infrastruktur SDM melalui dari rekrutmen sampai dengan terminasi karyawan. 4 strategi corporate utama berisi 4 alternatif strategi corporate, yaitu growth adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio SDM. Kemudian stability adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis. Kemudian retracement adalah ketika perusahaan tidak menciutkan skala bisnis bahkan menutup suatu bisnis. Kemudian yang terakhir adalah combination, adalah suatu strategi dengan tema menjalin kerjasama dengan pihak lain. Tujuan manajemen fungsional keuangan antara lain, yang pertama memaksimalkan nilai perusahaan baik dalam jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan dan jangka panjang memaksimalkan nilai saham atau kepuasan pemegang saham. Kemudian yang kedua melancarkan operasional perusahaan, dan yang ketiga menjaga kontinuitas bisnis. Ada beberapa sumber dana yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah memperoleh dana, mengelola dana, dan mengalokasikan dana dengan tujuan memberikan profit dan kelangsungan usaha suatu organisasi atau perusahaan. Pengelolaan keuangan perlu dilakukan menggunakan prinsip prudent atau kehati-hatian dalam menentukan perencanaan keuangan strategik, keputusan pembiayaan atau bagaimana cara memperoleh dana, dan keputusan penggunaan dana baik untuk keperluan operasional dan investasi. Manajemen fungsional pemasaran. Manajemen fungsional pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen pemasaran yaitu menganalisis untuk mengetahui pasar dan lingkungan pasarnya sehingga diperoleh berapa besar peluang untuk membuat pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Konsep inti pemasaran berdasarkan kebutuhan dasar, keinginan pasar, permintaan pasar, produk berupa organisasi, jasa dan ide, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, mutu, dan pertukaran transaksi, hubungan, jaringan, pasar, pemasar, dan calon pembeli. Dalam strategi fungsional bidang produksi dan operasional, manajemen operasi diidentifikasikan sebagai desain, operasi, dan peningkatan sistem yang menciptakan dan memberikan produk dan layanan utama perusahaan dari hulu ke hilir. Pengelolaan bisnis di sektor perkebunan merupakan proses kompleks yang memerlukan integrasi sebagai aspek di masing-masing subsistem, dimulai dari on-farm, off-farm, hingga downstream atau industri hilir. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan perkebunan perlu mengintegrasikan aktivitas pengelolaan hasil perkebunan, logistik, agar dapat berubah menjadi produk perkebunan yang disalurkan dalam bentuk B2B atau business to business maupun B2C, business to customer, dapat diterima pasar dengan baik. Demikian tentang materi manajemen fungsional. Tetap semangat dalam berkarya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.